Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulandari dari Prodi Administrasi Negara kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari buku Ekologi Administrasi karya Anggara. Di sini ada upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan untuk penumbuhan kesadaran. Yang kedua yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau ULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem dalam keseluruhan ekosistem sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Lebih jauh, Frans Magnus Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan menguasai cara berpartisipasi menggunakan dengan memelihara. Yang kelima yaitu membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu yang pertama, manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilai sendiri. Jika terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya melalui seperlunya dengan tetap menjaga kebutuhannya. Yang kedua yaitu manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga yaitu manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat yaitu solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang kelima yaitu etika lingkungan hidup, membuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan mencampuri, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagai atau keseluruhan. Yang keenam yaitu perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan perlu diperhatikan. Yang kedelapan yaitu prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya di sini ada mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, diantaranya yaitu yang pertama, pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini belum menampakkan kekuatan yang efektif, karena kerusakan alam masih terus terjadi. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan.
Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum dalam psikologi lingkungan. Seiring dengan tujuan tersebut, manusia membantu sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan merancang metode yaitu membangun kesadaran adalah membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua yaitu transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Yang ketiga yaitu pengembangan sikap. Pengembangan sikap yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi. Yang keempat, pemberian keterampilan yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dan memecahkan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan. Yang keenam, evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajarannya sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Selanjutnya ada pola pendekatan ekologis. Yang pertama ada sikap teknokratis. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini hanya memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dalam hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan bisa negatif, bisa positif, bisa individu atau kelompok kepentingan hidup secara keseluruhan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan, artinya apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasian atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Apakah ada ketegasan, kejelasan, dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan? Yang keempat yaitu cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak itu perlu diamankan? Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungan? Selanjutnya, pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas pemanfaatan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Di sini ada psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi, yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya. Yang kedua, memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal maupun regional maupun global. Yang ketiga, mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan
meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Yang pertama yaitu fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu yang pertama, prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas. Yang kedua, prinsip melakukan tindakan pencegahan. Yang ketiga, prinsip bertentangan yang baik dan berkewajiban melakukan kerjasama dengan semua lembaga dan internasional. Yang keempat, prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, prinsip kehati-hatian. Yang keenam, prinsip pencemaran membayar. Yang ketujuh, prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda. Yang kedua ada fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu fungsi evaluatif. Fungsi utama evaluatif adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak membuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.